Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview soal dan jawaban ujian tengah semester. Yang pertama, jelaskan teori-teori perbuatan. Teori perbuatan dibagi dua, yaitu ada teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidana percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku penganut teori ini, Van Hemel. Kedua, teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahaya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari satu teori objektif dan dua teori objektif. Yang kedua, jelaskan tentang perbedaan permulaan, pelaksanaan, dan perbuatan persiapan dan contoh kasus. Perbuatan persiapan dilakukan sebelum permulaan pelaksanaan untuk mempersiapkan perbuatannya. Bersifat tidak melawan hukum. Permulaan pelaksanaan dilakukan setelah perbuatan persiapan. Bersifat melawan hukum. Contoh kasus, seorang pria A ditangkap oleh warga setempat dan petugas karena diduga melakukan pencurian sepeda motor di sebuah supermarket CA. Kronologi terjadinya adalah ketika A melihat sepeda motor korban terparkir di depan supermarket yang merupakan tempat korban bekerja. Karena A melihat sepeda motor itu tidak dikunci dan mudah digerakkan, A membawa sepeda motor korban. Pada saat yang sama, korban yang merupakan pemiliknya sepeda motor itu melihat seorang yang tidak dikenalnya sedang membawa sepeda motornya. Kemudian korban langsung keluar supermarket sambil meneriaki pelaku. Alhasil karena ketahuan, pelaku itu lari namun berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan langsung dilaporkan ke kepolisian terdekat. Yang ketiga, jelaskan perbedaan mengenai bentuk kedua dan bentuk keempat penyertaan. Bentuk kedua, downflagger atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, downflagger mempunyai ciri A1, ada dua pihak, yaitu pelaku langsung manus manusia atau auctor materias dan pelaku tidak langsung. Kedua, dalam downflagger terdapat unsur-unsur: A. Alat yang dipakai adalah manusia. B. Alat yang dipakai harus berbuat aktif. C. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Bentuk keempat, penganjur uncloaking, yaitu orang yang mengarahkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi, antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material. Perbedaannya adalah: satu, dalam penganjuran sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif terbatas. Dua, dalam pembujukan orang yang membujuk disebut auctor intellectualis dan yang dibujuk atau digerakkan auctor materialis. Yang ketiga, pelaku material auctor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Yang keempat, jelaskan ajaran pengunduran diri atau sukarela. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri. A. Pengunduran diri secara sukarela, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksana yang diperlukan untuk delik. B. Tindak penyelesaian tertiar, yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Misalnya, orang yang memberi racun pada minuman korban tetapi kemudian segera memberikan obat penawar racun sehingga korban tidak jadi meninggal. Yang kelima, buat contoh kasus mengenai buku 1 KUHP bab 5. Terjadi tindak pidana pencambulan belasan anak di bawah umur yang dilakukan oleh S, seorang pengusaha di Kediri. Kasus S atau kasus K sebenarnya bukan kasus baru. Kasus ini pertama
memuncak pada Juli. K ditangkap polisi karena mencabul 3 orang bocah SMP. S di alias K terbukti sebagai pelaku sekaligus persetubuhan anak di bawah umur. Yang keenam, buat contoh kasus mengenai buku 1 KUHP bab 6. Terjadi tindak pidana kekerasan berupa pengeroyokan yang dilakukan di Dusun Ngudi RT 33 RW 9 Desa Subagja, Kecamatan Retesongan, Kabupaten Sombong yang dilakukan oleh S dan K yang menyebabkan M meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena pelaku emosi terhadap korban yang diduga membawa lari anak dan istri pelaku. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.